hadhihi ummatukum ummatan wahidah, artinya syariat atau semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu satu itu syariat itu. Jadi agama yang berkaitannya dengan akidah itu satu, tidak ada perubahan sama sekali. Beda dengan masalah apa yang sifatnya furu'iyah. Kalau usul yang sifatnya usul, dasar-dasar agama semacam Nabi Adam ya satu itu agama itu. Beda yang sifatnya furu'iyah. Karena yang sifatnya cabang-cabang seperti praktek puasa, praktek sholat, praktek zakat itu bisa berbeda-beda. Juga seperti praktek masalah perkawinan itu bisa beda-beda. Juga tentang furu'iyah, salah satunya tentang makanan-makanan yang diharamkan, yang dihalalkan itu bisa berbeda-beda, itu sifatnya furu'iyah. Tapi akidah usul itu adalah satu. Hanya di sini wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa anna rabbukum fattaqun. Karena semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu akidahnya satu, tidak ada perbedaan. Maka ya Tuhannya satu gitu. Tuhannya satu. Jadi Tuhan kalian itu ya Tuhannya para generasi manusia yang sebelum kalian itu. Maka fatakun itu pesannya. Fahdaru. Itu namanya agama apa sih sebenarnya? Nabi itu ya agama Islam. Mila itu ya agama Islam. Kemudian Nabi Adam sampai itu. Dan itu tidak ada perbedaan sama sekali. Bahwa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Jadi agama ini, syariat ini adalah agama kalian dan itu adalah agama yang satu. Wa taqatta'u amrahum bainahum zubura. Tapi ini pakainya fa. Lah setiap nabi itu punya pengikut. Lah pengikutnya justru itulah yang akhirnya memecah belah umat-umat itu, pengikut-pengikut itu. Dan ini adalah suatu keniscayaan. Tadi semenjak wes dari awal-awalnya Nabi Ibrahim ya akhirnya tuh ya pengikut-pengikutnya ya pecah-pecah. Itu ya kalau nabinya mah satu. Nabi Musa, Nabi Isa, siapa saja. Fataqatta'u amrahum bainahum zubur. Sampai kan kalau Yahudi sampai terpecah 71, Nasoro terpecah 72. Kita umat Islam terbelah 73. La kullu hizbin bima ladaihim. Setiap kelompok dengan ideologinya, dengan pemahamannya itu ya merasa yang paling hebat, merasa paling benar. Itu apalagi dalam masalah agama, kadang-kadang dalam masalah organisasi juga seperti itu. Apalagi dalam masalah agama itu yang sifatnya prinsipil lah. Iya. Masalah organisasi, masalah kelompok, masalah umpamanya kumpulan juga ya yang paling hebat aja pokoknya yang saya ikuti mah yang paling gitu. Ya udah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Makanya ya kalau sering kali itu kalau masalah partai kullu aja udah kita partai ini ya paling hebat pokoknya. Karena ini ya paling hebat. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Apalagi masalah keyakinan gitu. Keyakinan ya, sifatnya bukan keyakinan saja, pemikiran itu juga ya udah pokoknya kalau cocoknya dengan ini udah tidak ada yang lain itu udahlah itu mah cuma main-mainan saja. Dan itu adalah keniscayaan. Jadi umpamanya kita fanatik dengan golongan kita dengan itu, mereka tuh fanatik gitu dengan semuanya itu. Makanya sangat tidak dibenarkan kalau kita saling
Iya, menyalahkan apa? Nadarhum fi ghamratin hatta hin. Apalagi yang punya hak kita membatalkan yang beda dengan golongan kita dengan apa itu, yang punya hak adalah Allah dan Rasulnya saja. Makanya Nabi, engkau dalam keadaan kebenaran. Selain yang berseberangan dengan apa itu adalah dalam keadaan kesesatan. Fadarhum, tinggalkan mereka fi ghamratihim hatta hin. Mereka dalam kesesatannya sampai saat waktunya mereka mati semua, meninggal. Jadi pesannya ya gitu. Pertama, bahwa sebenarnya agama itu semenjak awal satu, tentang masalah usul, tentang masalah akidah. Syariat boleh berbeda, dan perbedaan syariat bukan berarti beda dalam usul, berarti itu tidak seperti itu. Terus sehabis satu, itulah kenapa dari perpecahan itu karena pengikutnya yang membuat itu terkotak-kotak, berkelompok-kelompok. Nah, kita menyikapi tengah perbedaan itu. Kata Allah, fadarhum fi khawdihim fi humratihim. Atas udah biarkan mereka itu. Biarkan saja. Nanti ada pengadilan yang sangat adil. Ayasabuna annama numidum bihi mimma liwabanin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun. Dan itu juga mesti kita sangat takuti. Artinya dalam hal kita mengukur kita dalam kebenaran atau tidak, jangan sekali-kali diukurnya itu lewat bagaimana kesehatan mereka, bagaimana dunia mereka, bagaimana anak-anak mereka, bagaimana kelompok besarnya. Tidak diukurnya dengan itu. Jangan sekali-kali kita mengukur itu kebenaran itu. Wah, dia mah kaya semua kalau ikut dia mah. Kalau ikut dia mah udah subur semua, itu tidak ada yang miskin, sehat-sehat terus. Oh, berarti itu dalam kebenaran. Tidak seperti itu. Jangan sekali-kali diukur itu dengan kita banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya pengikut. Jangan kita mengukurnya berarti kalau dia banyak hartanya, sehat terus, hidupnya wow enak begini bang harta. Oh, berarti itu bukti Allah membenarkan mereka. Allah membenarkan mereka. Tidak seperti itu. Bala yashurun. Tapi justru orang yang merasa saya kan sehat terus, yaitu hartanya banyak, umpamanya dia dalam rel yang bukan agama Islam, umpamanya orang Kristen atau orang apa, ini bukti bahwa kita itu adalah dalam kebenaran. Tidak seperti mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya itu adalah istidraj untuk menumpuk dosa-dosa mereka yang akhirnya akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dan juga umpamanya gitu-gitu jangan diukur. Oh, kita dalam keadaan baik, tidak, kita itu tergantung harta. Kita sehat terus, oh berarti kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita lancar di bisnis, oh kita dalam keadaan baik-baik saja. Gitu jangan diukur seperti itu. Tapi apa? Innal ladina hum min khasyati rabbihim musbiqun. Tapi orang-orang yang punya khasyat kepada Tuhannya, punya kekhawatiran akan adab-adabnya. Waladina hum bi ayati rabbihim, dan mereka yang kepada ayat-ayat Allah, baik sifatnya ayatnya tanziliyah, itu ayat Quran, atau ayat kauniyah, mereka beriman. Waladina hum bi rabbihim musyrikun, dan kepada Tuhannya tidak memusyrikan. Waladina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang memberikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Dia memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dia dikasih ilmu, diberikan ilmunya. Dia dikasih harta, diberikan hartanya. Dia dikasih tenaga, diberikan tenaganya. Dia dikasih waktu, diberikan kepada orang lain. Wa qulubuhum wajilah. Lah seperti itu tetap mereka itu dalam ketakutan. Annahum ila rabbihim raji'un.
Dan mereka meyakini mereka akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat, lah itulah orang yang benar-benar dalam kebaikan kepada Allah. Wahum laha sabiqun, dan mereka yang memang disabaknya Allah, disabak fi ilmillah, yaitu orang yang mendapatkan kebahagiaan. Itu jadi menjelaskan tentang dua kelompok manusia. Jangan sekali-kali kita mengukur bahwa kita dalam keadaan diridhoi Allah bila mana kita dalam keadaan harta banyak, anak banyak, semuanya sehat, tidak ada masalah. Tapi orang yang dalam keadaan baik itu dia punya khosyah terhadap Tuhannya, terus iman kepada ayat-ayatnya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, memberikan apa yang Allah telah berikan kepadanya, juga hatinya dalam keadaan takut bahwa semuanya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi makanya pernah ditanyakan tentang ayat ini, mereka takut, apakah mereka takut itu karena punya kesalahan-kesalahan? Tidak, justru orang yang dikehendaki di sini adalah orang yang amalnya baik, sering sedekah tapi tetap dalam keadaan takut. Apalagi dia dalam keadaan bahkan dalam keadaan kebenaran pun ketakutannya luar biasa. Itu ciri orang yang dia dalam kebaikan oleh Allah, itu cirinya seperti itu. Beda orang kafir. Orang kafir dalam keadaan salah pun itu merasa aman-aman saja. Aman-aman saja. Iya. Tapi orang yang mukmin apalagi dalam keadaan ketaatan, bahkan keadaan ketaatan pun rasa ketakutan yang luar biasa. Wa qulu wajilah annahum ila rabbihim, sebab mereka itu yakin akan dikembalikan kepada Allah dan takut amalnya apa yang dia lakukan berupa ketaatan itu tidak diterima oleh Allah. Itu adalah jadi standar dia dalam khairat. Itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan tapi tetap tidak merasa aman. Wahum la nukallafu nafsan illa usaha. Dan kata Allah, kami tidak membebankan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pokoknya tuh syariat itu sebenarnya gitu. Sebenarnya tidak ada yang namanya syariat itu berat. Tidak ada namanya syariat itu berat, masyaqat itu tidak ada. Sebab jelas wala nukallafu nafsan illa wus'aha. Umpamanya contoh yang kecilnya, atau kita sholat tidak bisa berdiri ya boleh duduk. Kita puasa tidak bisa puasa, tidak kuat ya boleh makan. Kewajiban haji tidak bisa haji, ya udah kita tidak wajib haji. Dan umpamanya kita bisa pun tetap tafadulan minhu. Umpamanya kita bisa sholat, bisa apa, tidak pernah merasa bahwa dirinya itu telah melakukan kebaikan. Ini semata-mata Allah lagi anugerahkan dirinya kebaikan. Tidak pernah merasa dirinya sendiri. Makanya tafadulan minhu subhanahu wa ta'ala al-amin wa hada wa bi'adi ayat akibat asal mukminin. Kalau kita ditanya kenapa Allah itu mendatangkan ayat ini, sehabis Allah mensifati sifat-sifatnya orang mukmin yang seperti itu, tidak musyrik kepada Allah dengan satu apapun, punya khosyah, wajilah, memberikan apa yang dia miliki. Isyaratan alatit kal ausofi tokotel insan. Artinya kita tidak musyrik, kita punya rasa takut, tidak musyrik itu sebenarnya itu siapapun manusianya itu mampu. Coba mana kemanusiaannya tidak mampu, tidak musyrik kepada Allah, sebenarnya mampu itu. Kan sifatnya hati. Lah, terus masalah materi umumnya tetap aja itu dia diberikan itu apa yang Allah telah berikan. Kalau tidak diberikan maka kamu tidak dituntut untuk memberikan. Kamu diberikan oleh Allah harta, ya udah kamu berikan. Sebagian, itu pun sebagian, tidak semuanya. Jadi al-sofi tokotel, semua sifat umum yang tadi itu semuanya fi tokotel insan. Makanya jamu takalif, bahkan semua beban-beban agama
itu apa? Alladzi torodi Allah fardukan ala ibadihi fi'lan autarkan, itu semuanya fitokotil insan. Wahada liman wafaqahu wa kasafa anhul hijab. Cuma di sini bagi orang yang apa? Dikasih taufik oleh Allah dan terbuka hijab. Amal mahjub, adapun orang yang mahjub, maka beban agama itu adalah sakilah, sesuatu yang memberatkan. Ya suku alaih taatiha, yang sangat berat untuk dilakukannya. Makanya Badul Arifin mengatakan idza rafal hijabu fala malalah litaklifil ilahu fala masyaqqa. Idza rafal hijab, suatu hijab dibuka, umumnya Allah membebankan dalam agama. Ini yang kamu fardukan, ini yang kamu wajib tinggalkan. Fala malalah. Itu tidak ada yang namanya kebosanan, tidak ada namanya apa merasa capek, tidak ada. Litaklifil ilai masyaqqah, maka taklif Allah itu tidak ada yang namanya keberatan tentang taklif. Jadi umpamanya kita ada aturan agama, berat. Sebenarnya itu yang memberatkan itu karena apa? Kita telah dimasuki oleh nafsu, dipungai oleh nafsu, jadinya berat gitu. Jadinya berat. Sementara malah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin rahimakumullah, jadi pada malam ini menjelaskan tentang agama secara akidah semenjak Nabi Adam sampai akhirus zaman. Lalu kenapa itu adalah agama yang satu? Kenapa terjadi perpecahan? Itu pula dari pengikut masing-masing. Dan itu adalah suatu keniscayaan. Dan satu pengikut walaupun berapapun jumlahnya, agama itu merasa paling benar semua. Tapi oleh Allah dikasih solusinya, fadarhum bi humratihim hatta biarkan saja. Nanti suatu saat kebenaran itu akan terkuak sendiri. Terus itu yang kedua. Ayat sabu insan, ayat sabu annama numidu mimma limadin, kita untuk mengukur orang itu dalam kebenaran atau dalam keadaan kesesatan, jangan diukur dengan duniawi. Jangan diukur dengan amwal, dengan diukur dengan banin, tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Jangan diukur dengan itu. Justru itu adalah fitnah Allah terhadap orang-orang yang ingkar kepadanya, akhirnya merasa dirinya dalam kebenaran, yang disebut namanya istijraj. Tapi orang yang di dalam kebenaran patokannya satu, khosyah. Terus dia isfa. Khosyah, isfa, khosyatur rabbihim, takut kepada Allah. Isfa artinya takut kepada adabnya. Ketiga, dia iman kepada ayatnya. Keempat, dia tidak menyentuhkan Allah dengan satu apapun. Kelima, dia memberikan apa yang telah Allah berikan. Terus keenam, qulubuhum wajilah. Sehabis dia melakukan kebaikan, hatinya tetap dalam keadaan ketaatan, walaupun dia habis melakukan berbagai macam ketaatan, itu cirinya. Dan itulah ciri orang yang dalam khairat. Dan memang Allah telah tentukan orang yang khairat itu disabaknya udah seperti itu. Hanya seperti itu. Terus sehabis bahwa semua yang dilakukan tadi 6 itu sebenarnya siapapun itu mampu. Siapapun itu mampu. Makanya disusul dengan alat wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam.